Oke, kita lanjut kembali di video tutorial pengembangan aplikasi menggunakan Scratch. Nah, ini adalah part yang kedua ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum sempat menonton part yang pertama, maka teman-teman disarankan untuk bisa menonton atau menyimak part yang pertama ya. Jadi teman-teman bisa lihat di bagian link deskripsi video terdapat link yang bisa teman-teman gunakan untuk ke video-video sebelumnya gitu ya. Oke ya teman-teman, di part yang kedua ini kita akan fokuskan pembahasan kita tentang pengaturan pada enemy, yaitu Griffin. Karena pada part yang pertama kita sudah menggunakannya untuk mengatur ini ya, player gitu ya, atau si dragonnya itu. Nah, di video part yang kedua ini tentang pengembangan aplikasi enemy atau Dragon War. Nah, ada beberapa tahapan yang akan kita lakukan, teman-teman. Itu yang pertama kita akan mengatur atau membuat fitur enemy movement berkaitan dengan bagaimana kita bisa mengimplementasikan kepakan sayap dari si Griffinnya itu, lalu pergerakan atas bawah dari enemy tersebut. Dan juga kita akan mengimplementasikan bagaimana fitur enemy shoot dan enemy die. Oke, langsung saja kita lanjut ke bagian yang pertama, yaitu enemy movement. Oke, pastikan terlebih dahulu bahwa enemy Griffinnya ini sudah kita pilih dalam keadaan terseleksi seperti ini. Nah, kita akan mengimplementasikan fitur yang pertama, yaitu kepakan sayap. Oke, seperti biasa kita akan memanfaatkan event when flag click. Lalu dalam event when flag click ini kita akan tambahkan sebuah block forever ya, karena kepakan sayap ini akan terjadi setiap saat. Lalu kita akan tambahkan pemanggilan kostum yang berbeda, Griffin A dan Griffin D ya kalau nggak salah. Kita lihat dulu di bagian kostum yang ditawarkan oleh si Griffin ini, kita akan menggunakan A dan D gitu ya. Ini dan ini. Ya, A dan D. Berarti di sini kita ganti A dan D. Nah, seperti tadi pada Dragon, di setiap perubahan kostum ini kita tambahkan delay ya, teman-teman. Tambahkan delay di sini. Dan juga delay di sini. Ya, kita tambahkan di sini 0,5 dan ini juga 0,5. Nah, teman-teman sudah bisa melihat ya, Griffinnya sekarang sudah terlihat sedang mengepakkan sayap. Oke. Berikutnya berarti ke poin yang B. Kita akan melanjutkan ke pengimplementasian pergerakan atas bawah. Nah, kalau teman-teman lihat di part yang pertama di bagian demo aplikasinya itu,
kita bisa melihat bahwa Griffin ini adalah sebuah enemy yang tidak dikendalikan oleh player gitu ya. Jadi dia akan secara otomatis bergerak ke atas bawah dengan pergerakan random, dan sewaktu-waktu dia mengeluarkan tembakan gitu ya. Oke, itu yang akan kita implementasikan teman-teman. Nah, di sini eh, kita akan tambahkan when flag click lagi, lalu forever lagi, karena peristiwa itu juga terjadi setiap saat gitu ya. Dan kita akan membaginya menjadi dua tahap ya, ada pergerakan ke atas dan ada pergerakan ke bawah. Ini akan kita gunakan repeat untuk yang ke atas dan repeat lagi untuk yang ke bawah. Yang perlu diperhatikan di sini ya teman-teman, bahwa repeat ini memiliki parameter, yaitu parameter berapa banyak kita melakukan perulangan gitu ya. Nah, kita tidak akan menggunakan nilai yang fix di sini ya teman-teman. Tidak menggunakan nilai yang tetap, karena jika nilainya tetap, maka proses pergerakan ke atas ke bawahnya itu akan bisa ditebak gitu ya. Sehingga kita akan menggunakan nilai random di bagian parameternya agar pergerakan ke atas itu bisa berubah-berubah, tidak tetap, dan pergerakan ke bawah pun seperti itu. Nah, untuk membangkitkan bilangan random, kita akan menggunakan operator di sini teman-teman, pick random 1 sampai 10. Ini kita gunakan di sini dan ini juga kita gunakan di sini. Nah, berikutnya tinggal kita melakukan proses pergerakan naik turunnya. Nah, untuk pergerakan naik tentu kita akan menggunakan perintah change Y. Dan untuk yang turun juga menggunakan change Y, hanya saja tandanya untuk yang turun itu negatif. Oke, mari kita coba hasilnya. Yaitu seperti yang teman-teman lihat, Griffin sekarang sudah bergerak naik dan turun dengan pergerakan yang cukup cepat karena 10 nilainya. Dan naik turunnya itu tidak bisa tidak konstan ya, kadang dia naiknya agak lama baru turun, tapi kadang naiknya sebentar udah turun lagi gitu. Memang sengaja dibuat seperti itu agar dia tidak mudah untuk ditembak, dan pergerakan dibuat cepat juga dengan maksud yang sama, agar tidak mudah ditembak. Nah, teman-teman tentu bisa mengatur ya sesuai dengan selera teman-teman masing-masing, ingin menggunakan nilai berapa di bagian change Y-nya gitu ya. Nah, jika dianggap ini terlalu cepat, kita bisa ubah ke nilai yang lebih lambat, tentunya misalkan 5. Nah, seperti itu. Hanya saja kalau 5 tentu akan sangat mudah untuk ditembak. Oke, kita kembalikan lagi ke nilai 10. Nah, kita sudah selesaikan implementasi fitur pergerakan dari Griffin atas ke bawahnya. Berikutnya kita akan implementasikan juga fitur enemy shot, ya, aksi menembak yang dilakukan oleh enemy. Nah, ini pun akan menggunakan cara yang tidak terlalu berbeda. Ini saya matikan dulu. Nah, kita akan menggunakan when flag klik lagi, lalu kita gunakan forever lagi. Nah, setiap kali Griffin ini melakukan aksi menembak, dia akan mengeluarkan suara. Nah, sekarang saatnya kita
memilih suara yang paling kita anggap tepat untuk Griffin, yaitu ini ya teman-teman. Kita pilih. Kalau kita kembali lagi ke bagian code, lalu kita panggil suaranya dengan perintah start sound. Nah, seperti ini. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa jika ini dilakukan seperti ini, maka pemanggilan suara uh, screech tadi itu akan dilakukan secara berulang-ulang dan sangat cepat, sehingga kesannya itu malah menghasilkan suara yang tidak clear. Nah, karena itu kita harus melakukan semacam delay gitu ya. Semacam delay dengan perintah wait for second di sini. Nah, delaynya karena kita ingin mengatur agar Griffin ini melakukan aksi menembak dengan interval waktu yang tidak konstan, yang tidak mudah ditebak, maka nilai waktunya pun tidak boleh fix seperti ini ya. Kita harus menggunakan nilai yang random seperti tadi. Nah, sini kita tambahkan nilai 0,3 misalkan hingga 3,0. Artinya dalam rentang 0,3 sampai 3,0 inilah interval waktu menembaknya Kak, ya. Kadang-kadang 3 detik sekali dia baru nembak, kadang-kadang setengah detik dan seterusnya. Jadi tidak mudah ditebak. Baik, mari kita coba ya. Nah, itu ya kadang-kadang cepat, cepat gitu ya. Nah, berikutnya adalah bersamaan dengan ketika Griffin ini mengeluarkan suara, dia akan melakukan aksi menembak gitu ya. Nah, itulah yang akan kita lakukan berikutnya. Nah, kita akan menggunakan sprite yang sama sehingga kita tinggal melakukan proses duplicate di sini, teman-teman. Nah, saja untuk yang Griffin ini ini ada ball 2 gitu ya. Untuk yang Griffin ini kita akan memilih di bagian kostum ini adalah yang merah gitu ya. Kembali lagi ke Griffin sini. Nah, sekarang kita akan mengklon ball merahnya gitu ya. Kita akan clone. Oh, di sini masih ada uh, miliknya yang miliknya Naga ya, karena tadi kita menduplikat sehingga semua code yang dimiliki oleh Naga juga ikut terduplikat. Ini kita hapus saja. Ingat ya, yang dihapus, yang dihilangkan adalah yang miliknya um, yang merah ini ya. Sekali lagi jangan sampai menghapus yang kuning. Ups. Nah, untuk bagian hide-nya ketika ketika si Griffin melakukan aksi menembak, itu kita lepas dulu aja gitu ya. Karena kita ingin melihat bolanya dulu berhasil di clone atau tidak gitu ya. Nah, itu bolanya dari sana. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Griffin ya. Lalu kita clone, teman-teman. Berbarengan dengan proses scream ini ketika teriak gitu ya. Nah, itu ada di bagian tahap control, lalu di bagian uh, create clone di sini ya. Nah, jadi ketika berteriak kita juga melakukan proses cloning, dan yang di cloning bukan myself, karena kalau myself nanti yang di cloning itu Griffin ya. Yang kita ingin cloning adalah bolanya, maka kita pilih di sini yaitu
ball 2. Baik, mari kita coba apakah kita berhasil mengclone ball ini ya, ball 2 ini. Ini ada satu ya ball 2-nya. Lalu kita misalkan jalankan. Setiap itu kita bisa melihat sekarang bola-bolanya itu ya. Berarti proses cloningnya berhasil ya teman-teman. Nah, kita akan melakukan proses yang sama ketika sprite fire yang merah ini berhasil di clone, maka kita ingin dia disembunyikan terlebih dahulu dengan hide, dan kemudian kita ingin memunculkannya di depan mulut griffinnya tersebut ya teman-teman. Sehingga kita bisa tambahkan sebuah perintah when start clone kan di sini ya. Sorry, di bagian kontrol sini when I start as a clone. Nah, when I start as a clone, maka kita ingin memposisikan hasil clone yaitu ke Griffin. Maka di sini kita akan menambahkan perintah go to Griffin. Lalu menampilkannya ya menggunakan perintah show. Oke. Sekarang kita coba ya. Oke ya. Boleh sudah ke Griffin ya. Hanya saja belum terlontar gitu ya. Nah, untuk mengimplementasikan aksi melontarkan tadi ke arah dragon, kita bisa menggunakan forever di sini teman-teman. Lalu menggunakan perintah motion yaitu chain X ya, karena arahnya ke kiri maka kita gunakan -10. Nah, sekarang mari kita coba. Nah, dengan cara yang sama kita menginginkan bola-bola yang sini ini ya ingin kita hilangkan ya, agar tidak ngumpul di sini tapi kita hilangkan. Nah, kita bisa menggunakan bagian if di sini teman-teman. Lalu kita akan tambahkan sensing if touching edge. Lalu kita delete this clone. Jadi di bagian sini delete this clone. Ini adalah untuk menghapus bola-bola api yang sudah menyentuh frame atau edge. Kita coba ya. Nah, itu ya, dia tidak lagi menggantung di sini dan dia akan hilang. Baik ya teman-teman, sepertinya kita sudah menyelesaikan pergerakan dari Griffin. Nah, kita sekarang akan mengimplementasikan bagaimana si dragon ini bisa membunuh enemy ya ketika enemy-nya tertembak dan skornya itu
berkurang skor atau health power yang dimiliki oleh enemy. Jadi enemy ini akan kita tambahkan sebuah variabel health power yang jumlahnya 5 dan dia akan berkurang setiap kali dia kena tembak gitu ya teman-teman. Nah, sehingga sekarang kita kembali dulu ke bagian dragon. Kalau kita lihat di sini ya teman-teman, setiap kali dragon kita lakukan aksi menembak, dragon ini belum menampilkan aksi animasi menembaknya gitu. Maksudnya belum disesuaikan dengan pemanggilan yang ini, yang ada apinya gitu ya. Ini kan yang kita inginkan ketika kita dragon yang menembak, yang ditampilkan adalah animasi ini, yaitu animasi yang C gitu ya. Nah, itu kita implementasikan terlebih dahulu. Tapi sebelumnya saya ingin kembali teman-teman mengajak teman-teman melihat bagian tombol sini ya teman-teman. Ketika tombol ini um, diklik gitu ya, akan mengirimkan broadcast fire ya, mengirimkan broadcast fire ke dragon ya, sehingga ketika dragon mendapatkan perintah menembak, dia akan memanggil animasi menembaknya, sehingga kita bisa memanfaatkannya menggunakan event yang berkenaan dengan broadcast, yaitu when I receive fire ya. Jadi ketika si naga mendengar broadcast fire, maka kita akan memanggil animasi switch custom to dragon C ya. Dragon C itu adalah aksi menembak. Mari kita coba. Ya, seperti yang teman-teman lihat, dragonnya ini mengeluarkan aksi nah itu ada animasi apinya. Memang tidak terlalu jelas ya karena cepat jalan dengan cepat gitu ya. Nah, berikutnya kita akan mengimplementasikan variabel enemy health power yang akan kita implementasikan di sprite fire ini ya teman-teman, karena sprite inilah yang akan menyentuh enemy griffin gitu ya. Sehingga di sini kita tambahkan pendeklarasian variabel ya. Make a variable, kita beri nama enemy HP. HP itu adalah health power. Nah, lalu kita beri nilai awal, set enemy health power-nya itu mungkin 5 gitu ya. Nah, sehingga ketika nanti gamenya baru dijalankan, enemy ini memiliki nilai 5 kekuatannya. Dan setiap kali kena tembak, dia akan berkurang. Nah, sekarang yang akan kita implementasikan berikutnya, bagaimana proses pengurangan nilai ini. Nah, karena proses pengurangan nilai ini akan terjadi setiap kali dragon berhasil menembak enemy dengan tepat sasaran gitu ya. Maka di bagian sini teman-teman, di bagian bola api yang kuning ini, kita pernah mengimplementasikan aksi melontarkan bola dari mulut dragon ke enemy kan di sini nih, forever change x by 10. Nah, jika sudah mencapai frame akan kita hapus gitu. Nah, sekarang
yang akan kita lakukan berikutnya adalah bagaimana kalau dia tidak menyentuh frame tapi menyentuh griffin gitu. Berarti kan kita tambahkan lagi if di sini teman-teman. Nah, if jika yang terkena itu adalah griffin bukan frame gitu ya. Nah, di sini tinggal kita tambahkan touching. Bukan bukan mouse pointer, juga bukan edge tapi adalah griffin ya. Artinya ketika bola tersebut menyentuh griffin, apa yang harus dilakukan? Ya mengurangi nilai enemy head power-nya gitu ya. Nah, kita kurangi nilainya berarti menggunakan perintah change enemy head power dikurangi 1. Berarti ini adalah minus 1. Setelah itu kita delete delete lagi gitu ya. Jadi seperti halnya yang atasnya setelah kena enemy griffin kita delete biar biar bolanya itu tidak tembus gitu tapi dia hilang di sini gitu. Oke, mari kita coba jalankan apakah poinnya ini berhasil berkurang atau tidak gitu ya. Atau bukan poin ya, enemy head powernya bisa berhasil berkurang atau tidak. Kita tembak. Dia tadi kena, dia berkurang jadi 4. Nah, itu berkurang lagi. Oke, berkurang ya. Jadi proses pengurangan nilainya sudah berjalan. Nah, ketika mencapai 0, kita ingin griffinnya ini mati gitu. Nah, berikutnya tentu proses pengurangan enemy hard power ini akan mengakibatkan nilainya 0 ya. 5 dikurangi terus kan akan pada satu saat akan bernilai 0 gitu ya. Nah, ketika nilai 0 ini terjadi, maka kita ingin griffinnya itu mati. Sehingga kita harus mengecek apakah nilainya sudah 0 atau belum. Nah, di sini kita bisa melakukan pengecekan setiap saat di bagian sini teman-teman. Dengan forever, lalu menggunakan if, kita setiap saat akan mengecek apakah nilai enemy head power-nya sudah 0 atau belum. Kan gitu ya. Menggunakan operator di sini teman-teman. Ini saya zoom sedikit, operator tanda sama dengan di sini. Nah, yang akan dicek adalah bagian variabel bernama enemy head power. Nah, seperti ini. Apakah, oh sorry, bukan yang ini, tapi yang sama dengan. Tapi yang sama dengan tuh yang ini. Ini saya kembalikan lagi. Loh, kok sama dengan itu yang mana? Ini. Nah, ketika nilai enemy hard power-nya kan dikurangi terus di sini enemy hard power dikurangi pada saatnya ketika enemy hard power sudah mencapai nilai 0, maka kita ingin membuat griffin ini mati gitu ya. Nah, kita tahu teman-teman bahwa proses pengurangan nilai ini terjadi di sprite yang bola kuning ini. Tetapi adegan matinya itu dilakukan oleh sprite Griffin. Berarti di dalam melalui sprite bola ini kita memberikan broadcast ke Griffin. Sehingga kita tambahkan broadcast di sini ya teman-teman. Bukan ya. Event ini ya.
broadcast bukan fire tetapi enemy die. Oke, dan ketika enemy-nya sudah mati, meninggoy. Nah, berarti kita bisa hentikan scriptnya teman-teman dengan perintah stop. Dengan perintah stop itu ada di bagian event mungkin. Stop. Sini ya. This script. Ya, jadi script ini sudah tidak diperlukan lagi ya karena kita tidak ingin proses pemanggilan enemy die itu terjadi berkali-kali. Kita cukup satu kali saja, maka script ini sudah tidak diperlukan lagi gitu ya. Jadi kita stop scriptnya. Nah, sekarang tinggal kita beralih ke sprite enemy ya. Apa yang harus dilakukan oleh sprite enemy yaitu Griffin ketika mendapatkan pesan enemy die? Oke, pastikan Griffinnya dalam keadaan terpilih. Nah, lalu kita ke bagian event. When I receive broadcast yang mana? Nah, ini ya. When I receive enemy die, jadi ketika Griffin mendapatkan pesan enemy die, maka yang dilakukan adalah mengeluarkan suara ya, suara matinya gitu ya. Kita pilih dulu suara matinya ada di bagian sound animal, lalu mungkin ini kita pilih itu aja. Kita kembali lagi. Tapi sebelum kita memanggil suaranya, kita stop dulu scriptnya teman-teman di bagian sini. Ini stop all other script in this sprite. Maksud dari perintah stop other script in this sprite itu artinya agar ketika memang sudah mati ya Griffinnya nggak mengepakkan sayap lagi, nggak menembak lagi, ya agar semua scriptnya itu mati gitu ya. Script yang hanya di Griffinnya saja maksud saya. Lalu baru kita panggil suara tadi di bagian sound, start sound seperti itu. Mungkin kita akan gunakan until die saja, until done gitu. Jadi kita ingin memastikan bahwa suaranya itu akan muncul sampai selesai gitu ya. Oke, mari kita coba jalankan gamenya sekarang. Apakah kita sudah bisa menghentikan Griffin dan menampilkan suara matinya gitu ya. 4, 3, 2, satu kali lagi. Nah, itu ya. Griffinnya udah berhenti dan suaranya sudah muncul. Ya, tinggal yang terakhir kali kita ingin melakukan aksi agar Griffinnya jatuh ke bawah. Nah, berarti itu bagian yang mudah. Tinggal kita tambahkan forever di sini, teman-teman. Forever, lalu aksi ke bawah. Itu menggunakan motion sumbu Y. Change Y by -10. Oke, kita jalankan kembali.
Oh, belum turun ya. Oke, kita cek lagi apa yang salah. Hmm, oh, salah ya. Ini kita tadi salah sprite ya teman-teman, harusnya bukan di sini. Saya tadi kurang teliti nih. Harusnya di Griffin ya, harusnya di Griffin sih. Harusnya di Griffin ya. Silakan teman-teman juga perbaiki. Tadi saya tidak terlalu memperhatikan. Saya pikir tadi ada di Griffin gitu ya. Oke, kita jalankan kembali. Oh, ininya tenggelam ya. Oke. Nah, itu ya. Oke, selesai sudah teman-teman. Kita menjalankan fitur game kita gitu ya. Dragon yang sudah bisa menembak, enemy sudah bisa mati dengan berkurangnya nilai health power dari enemy tersebut. Enemy juga ternyata bisa menembakkan. Tinggal teman-teman kembangkan sendiri game ini ya. Bagaimana juga agar playernya bisa kena tembak ya. Kalau kayak gini kan nggak fair. Artinya player sakti banget nggak pernah kena gitu ya. Nggak pernah berkurang health power player. Nah, tinggal teman-teman coba kembangkan dengan konsep yang sama ya. Bagaimana cara menambahkan health power untuk player dan agar bagaimana health power untuk player itu juga bisa berkurang setiap kali player terkena tembak dari Griffin dan akhirnya playernya juga bisa eh, mati dan game over gitu ya. Nah, itu yang saya ingin teman-teman kembangkan sendiri agar ini menjadi game yang lebih menarik. Saya yakin teman-teman bisa, ini kan game sangat sederhana ya. Tinggal teman-teman bisa kembangkan sesuai dengan kreativitasnya masing-masing. Oke, terima kasih atas eh, perhatiannya. Sampai berjumpa kembali di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.